Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur, alhamdulillah diberikan kesehatan yang baik. Untuk lebih meresapnya perasaan ini, lihatlah kepada saudara-saudara kita yang sudah berada di liang kubur. Barangkali tahun yang lalu masih bersama-sama kita, puasa bersama kita, tarawih bersama kita. Sekarang sudah kembali ke rahmatullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Untuk lebih meresapnya perasaan ini, lihatlah saudara kita yang sedang terletak di rumah sakit dan tidak bisa turun, tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Tidak kurang pentingnya kesehatan, nikmat batin. Allah memberikan Islam, Allah memberikan iman. Ini merupakan nikmat yang terbesar. Berbahagialah orang-orang yang dikawal oleh imannya. Berbahagialah orang-orang yang dipandu, dijaga oleh imannya. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita selalu dikawal, dipandu, dijaga oleh. Kepada seluruh para wali murid Al-Mukarram Kiai Fahdin, kepada seluruh wali murid terlebih dahulu juga saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Doakan mudah-mudahan kami pengasuh bersama guru dapat menjaga, dapat memelihara kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita menjadi kepercayaan suatu hal yang sulit. Lebih sulit lagi menjaga kepercayaan ini. Oleh sebab itu, guru itu semakin berat. Semakin banyak santri semakin berat. Sekarang ini santri yang kita terima 604, di William 320, hampir setengah. Ini pun kita tidak menerima semua. Kalau kita terima semua, mungkin murid baru ini bisa menerima 500. Dengan yang ada di luar, kita bukan keluar orang belajar. Kadang-kadang paling mudah ada yang salah. Enggak ada kiai menolak orang mau
Yang di sini saja belum yang di Palu sudah 604 ditambah 320 sudah 924 murid baru. Nah, itulah kepercayaan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, tamatan pondok pesantren Rahmat sudah banyak yang mendirikan pondok pesantren di daerah masing-masing. Kalau kita jumlah se-Indonesia itu hampir 150 lebih pondok pesantren, sampai di Irian ada, di Maluku, sampai di Kalimantan, yang terbanyak di Sumatera dan di Jawa ini. Ini tamatan dari pondok pesantren Darul Rahmat ini. Alhamdulillah, tidak hanya belajar di dalam negeri, alhamdulillah pondok ini tidak pernah mengikuti kurikulum pemerintah. Kita punya kurikulum sendiri, tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Pemerintah tidak menutup mata karena kualitas Darul Rahmat ini bagus. Kemudian pemerintah mengeluarkan SK bahwa ijazah pondok pesantren Darul Rahmat ijazahnya disamakan dengan ijazah negeri untuk masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah, walaupun tidak ikut ujian negara sejak tidak ikut kurikulum pemerintah, tidak punya kurikulum sendiri. Karena kalau ikut pemerintah itu mulai negara berdiri sampai sekarang ini kurikulumnya sudah berubah 12 kali, sehingga murid menjadi kelinci percobaan. Kurikulum itu sudah permanen, ilmu itu sudah permanen. Ilmu agama itu kau belajar dimanapun sama. Belajar kau ke Mesir, di situ sama. Kata bermarfukun alamatrofiitum matutuhibutun fi akhirihi. Kau belajar ke luar negeri, anak Abi Hurairah keteguran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbeda lain dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu sifatnya eksperimen, sifatnya percobaan yang selalu berkembang. Islam ini sumber pokoknya tetap, hanya paling nanti pembuasannya dalam itu tentu berbeda. Perbuasannya, alhamdulillah, tamatan Darul Rahmat ini saya bersyukur. Kamu dari Mustafa Negara Komunis ngapain? Kerja apa? Dijawab, Pak Kiai, saya tidak kerja. Saya diterima menjadi mahasiswa di Akademi Perawatan Pesawat Tempur. Padahal yang di sini ngajinya Fathul Qorib, ngajinya Fathul Mu'in, ngajinya Nasrul Ibad Imam Nawawi. Tapi kok nyatanya menjadi mahasiswa Akademi Perawatan Pesawat Tempur. Kok kamu bisa sampai tingkat doktor? Apa syaratnya? Syaratnya untuk doktor di bahasa Mandarin itu harus hafal 5.000 huruf. Saya huruf Arab yang 28 sudah bingung. Huruf Latin ABCD yang itu sudah bingung. Itu cuma banyaknya 28 huruf. Ini 5.000 huruf. Untuk masuk ke tingkat doktor bahasa Mandarin. Alumni-alumninya alhamdulillah baik di luar negeri, di dalam negeri, hampir perguruan tinggi. Rumah ada di Malang, di Jawa Tengah, di Jawa Barat.
Ada yang di Angkatan Laut Surabaya, ada yang di kepolisian, yang belum ada murid saya pun di Angkatan Udara. Ya, saya anjurkan pada masa siswa-siswa ini, walaupun di sini kau malah belajar cumanya, belajar ibriti, belajar matematik, kami kasih pelajaran yang menunjang sehingga pelajaran umumnya setingkat dengan SMA. Dan ini alhamdulillah, kalau yang badannya bagus biar kabarnya yang bagus itu nanti ada dibuka pendaftaran di Akademi Militer, masuk Angkatan Laut, masuk Angkatan Udara, masuk kepolisian, masuk di samping ke Gajah Mada, di samping ke Polri, di samping ke Polri, dan ini harus itu program saya. Di pengajaran harus ada dorongan, di kecamatan harus ada dorongan, di bulan wilayah harus ada dorongan. Selalu, alhamdulillah, keinginan saya sudah berjalan. Ini kesulitan kita. Alhamdulillah, pembangunan pondok pesantren yang tentu mungkin tidak secepat orang yang menjilat pemerintah. Alhamdulillah, semua bangunan ini tidak ada yang pemerintah masuk. Bukan tidak mampu, saya tidak minta. Dan saya sesungguhnya saya tidak akan minta. Kalau pemerintah membantu, persilakan. Tidak membantu, persilakan. Kalau saya berkata tidak mau, nanti tidak dikira saya itu mengharapkan duit pemerintah. Duit pemerintah itu tidak haram, halal. Saya pernah diskusi dengan Pak Wakil Presiden. Tapi karena menjadi apa sama saya ini, dan tapi saya Pak Darmono, dia disertasi saya belum masuk ke Danau Toba, baru turun dari WC, karena di situ tanda tangannya jadi SC. Saya tolak. Maaf Pak Darmono, ini duit air belum masuk ke Danau Toba. Masukkan dulu ke Danau Toba, baru kasih saya. Belum masuk ke Danau Toba, sudah disiapin, lalu dikasih saya. Alhamdulillah, Pak Darmono waktu itu kita adakan pertemuan pada hari ini. Untuk apa? Untuk perkenalan pondok ini, supaya bapak dan ibu tidak hanya kenal dari cerita orang, tidak kenal dari YouTube, tidak kenal dari macam ini. Perlunya khutbatul iftitah, kadang-kadang disebut khutbatul arsy. Khutbatul iftitah, khutbah pembukaan perkenalan kepada wali murid apa sebenarnya pondok pesantren ini. Jangan sampai nanti kayak 3 orang buta melihat gajah. 3 orang buta melihat gajah. Satunya meraba kakinya. Begitu ditanya, gajah itu kayak apa? Oh, gajah itu kayak tiang. Karena dia yang diraba kakinya. Jangan sampai kayak orang buta melihat gajah. Yang satunya meraba perutnya. Ditanya, kayak apa gajah itu? Oh, kayak beduk. Karena yang diraba perutnya.
Yang satu lagi yang diraba itu kupingnya, kuping gajah. Ditanya kayak apa gajah? Gajah itu kayak kipas. Jadi salah. Jangan sampai wali murid melihat Darul Rahman ini kayak orang buta lihat gajah. Melihat Darul Rahman ini jangan kayak monyet makan manggis. Monyet makan manggis, dibuka kulitnya, pahit, langsung dibuang. Nggak tahu kalau di dalamnya ada daging yang manis, yang indah. Wali murid, maaf, jangan kayak monyet makan manggis. Maka ini saya undang, saya datangkan ke sini ini untuk membuat pertemuan, untuk menanamkan apa sebenarnya Darul Rahman itu. Pondok pesantren ini merupakan pendidikan nasional yang tertua di Indonesia ini. Sebelum ada TK, SMP, SMA, perguruan tinggi di Indonesia ini, sejak sebelum Belanda hanya ada pendidikan yang namanya pondok pesantren. Pondok pesantren yang tertua didirikan oleh Sunan Ampel Raden Rahmat Surabaya. Dia didatangkan ke Mojokerto, ke Kerajaan Majapahit untuk memperbaiki akhlaknya pegawai-pegawai kerajaan yang situ mulai dilanda oleh tiga insinyur. Karena istrinya Brawijaya itu akhlak orang. Diundanglah Raden Rahmat ke Mojopahit. Mojopahit membiarkan Raden Rahmat ini mengembangkan agamanya, walaupun Raja Majapahit tidak hadiahkan tanah di Surabaya, yang sekarang disebut Sunan Ampel. Disitulah Raden Rahmat berduduk, akhirnya berdatangan orang-orang yang ingin menikmati. Kemudian mereka yang tidak mampu pulang pergi mendirikan gubuk-gubuk rumah-rumah kecil di sekitar rumahnya Sunan Ampel. Dan di situ berdiri pondok pesantren. Berkembang pondok pesantren ini, lalu sejak Wali Songo memberi oleh Sunan Ampel. Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel. Sunan Raja anaknya Sunan Ampel. Semuanya mendirikan padepokan pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh pada waktu itu. Berkembanglah pondok pesantren itu sampai zaman Belanda yang mampu bertahan pendidikan hanya pondok pesantren. Jadi kalau saya ditanya orang siapa pakai yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini, pasti saya jawab. Yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini adalah kiai, adalah ulama. Itu jelas. Yang ketiga seperti yang kedua, semuanya TK, SMP, SD, SMA, SMK yang ada setelah merdeka. Nah disitulah pondok pesantren berbulan melawan penjajahan Belanda. Sampai waktu itu ulama-ulama membuat fatwa celana haram, dasi haram, pakaian Belanda. Orang yang berpakaian ini pakaian Belanda sama dengan Belanda. Hebatnya ulama menanamkan nasionalisme di Indonesia. Kita punya pakaian sendiri, jangan itu Belanda. Jalan itu pakaian Belanda, dasi itu pakaian Belanda, jas itu pakaian Belanda. Haram. Kalian yang pakai mana kalau minum, kalau minum kayak nasionalis.
Saudara tahu mereka sekarang kalau dia salah, kalau dia salah, sudah bukan lagi ada seorang itu melakukan ritualnya, terus pesantren negara melahirkan bahwa nasional yang dituliskan di emas. Siapa Pangeran Diponegoro? Itu satu nama diproses pondok pesantren di Pondok di pesantren, disusul oleh rumah, disusul oleh imam, disusul semua seperti mereka itu sebetulnya pendidikan dari para ulama anti lorong. Itu pendidikan yang ditanamkan oleh para ulama pada waktu itu. Berlangsung sampai sekarang satu-satu pendidikan yang tidak terkontaminasi dengan peradaban adalah pendidikan pesantren. Wanita kabur Allah sebenarnya alam satu kali masuk belajar 3 bahasa. Saya ke Sidogiri, pondok di Sidogiri, ya yang saya baca waktu cuma Fathul Qorib, Imriti, Jumia, kemudian saya pindah ke Bogor. Nah, di Bogor 9 tahun sampai saya termasuk sarjana perdana yang dikembangkan oleh Bogor waktu itu. Yang mewisuda kebetulan Kiai Haji Dr. Idah Oleh. Karena dari panitia untuk melihat kegiatan saya di NU, baik di cabang NU Ponorogo maupun kegiatan saya di pondok, kemudian dia menawarkan saya, Ustaz Supron, sudah tidak usah pulang ke Madura, ikut saya ke Jakarta, bantu saya. Saya ingin orang tua, teman-teman orang tua tidak mengizinkan, yang membawa biangnya NU. Ke Jakarta saya tidak boleh tidur di rumah luar, saya tidur di rumahnya menteri. 5 tahun saya tidur di rumah menteri. Orang ketemu saya waktu itu kesulitan, harus berhadapan dengan dirimu. Menteri di Jakarta tanpa itu karena baru G30S. Orang mau ketemu saya, ya harus lewat ilmu, walaupun saya bukan menteri. 5 tahun saya berada di rumah Pak Ida. Setelah nikah baru saya keluar dari rumah Pak Ida. Itu saya ke Jakarta. Jadi tahun 71 Februari, kartu pengenal saya ini Ustaz Supron Mahmud, staf pribadi Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat. Hebat itu. Itu kartu mujizat itu. Saya ditutup staf polisi, saya keluarkan kartu nama saya. Berkali-kali saya staf polisi di Bundaran HI. Saya keluarkan. Loh, sudah, ya saya mau ke DPR. Walaupun tidak disuruh Pak Idam, saya suruh ke DPR, disuruh Pak Idam. Takut polisi waktu itu. Tahun 71. Sampai di Jakarta, saya berbakti, berdirilah di samping seni Pak Idam, saya sering di Jalan Senopati. Jalan Senopati itu tempatnya murid saya pertama Kiai Haji Abdul Qadir, orang Betawi asli yang ngantar saya ke Jakarta. Itu murid saya di Bogor sampai tamat. Nah, di Senopati itulah waktu itu saya diminta pengajian tahun 69. Yang ngaji orang tua-tua. Murid saya cuma 18 orang. Ya, kalau saya ceritakan sama Pak itu, si Haji Tabah, Haji Muhyiddin, orang tua-tua itu.
bukan pondok pesantren makin tidak. Namanya Madrasah Darul Rahman. Banyaklah santri saya. Nah, waktu ibtidaiyah itulah Menteri Agama Pak Lukmanul Hakim masuk ibtidaiyah kelas 4, 5, 6. Ibtidaiyahnya Menteri Agama itu di Darul Rahman. Nah, setelah itu dia lalu ke Gontor. Jadi kalau ketemu saya, Menteri ini mesti berpidato. Itu guru saya. Padahal belajarnya tidak itu. Saya nggak ikut ngajar waktu itu. Ustaz-ustaz saja yang ngajar. Setelah saya bikin ada madrasah ibtidaiyah, baru ada orang dari Cengkareng, namanya Haji Naim, berikan anaknya pada saya, namanya sekarang jadi Kiai Bunyamin. Kalau Kiai Fakultin tahu di situ, di tahu ya. Sultan Bunyamin itu mulai saya pertama. Saya bilang sama Haji Naim ini bukan pesantren. Pokoknya Pak Kiai, anak saya di rumah Pak Kiai. Kalau ngaji masjid bawa aja. Ya, tidak saya tolak. Lalu ada lagi seorang anak perempuan, bapaknya keturunan India, ibunya orang Tegal. Titipkan lagi pada saya, namanya Dewi Fasila. Pokoknya kayak anak saya asal di rumah Pak Kailah. Bahwa dia tidak ada sekolah, tidak ada pesantren, apa-apa. Dari percayaannya asal kumpul dengan saya. Nah ini terjadinya pondok pesantren di Senopati, 2 santri laki perempuan. Setelah itu datang sampai 18 orang. Saya minta pada tetangga satu kamar di rumahnya itu untuk ditemani santri. Jadi nggak punya pesantren, ditempatkan di rumah orang kampung. Ini saya titip 3 orang, saya titip 3 orang, saya titip 3 orang. Lama-lama berkembang. Setelah santri saya jumlah 80 orang, baru saya membangun pondok pesantren di Jalan Senopati. Ini sejarahnya. Nah, Pak Haji Abdul Rahman mewakafkan tanah kepada saya. Wakafnya itu kepada pribadi saya, bukan wakaf kepada NU, bukan wakaf kepada pemerintah, bukan wakaf kepada yayasan.